Absen berapa? Absen 28. Rapi Irawan. Sakit. Oke. Siapa lagi? Sama Biartina. Absen 9 kita apa? Baik, terima kasih. Dari total 35 yang tidak hadir, orang. Mau jadi perhatian kembali. Terakhir kita belajar tentang materi bunga tunggal. Ini kita akan belajar tentang materi bunga. Oke, silakan semuanya buka gawai. Ya, buka gawainya masing-masing. Handphonenya dibuka. Ya. HP-nya dibuka. Biasa masuk ke e-learning. Masuk ke e-learning. Kalau misalkan tidak ada paket, bisa berdua satu handphone. Jangan satu aja. Ya. Oke, Mas. Oke, semuanya sudah membuka LMS dari e-learning. Saya satu dulu sudah? Oke, kalau sudah, kalian buka modul 3. Lanjut, diklik full layarnya seperti ini. Ya, ini bisa sebagai bahan ajar pembelajaran pada siang hari ini. Silakan kalian tulis untuk menu pembelajaran hari ini adalah bunga majemuk. Silakan dibuka catatan masing-masing. Tanggal hari ini tanggal 27 Agustus 2024. Materinya adalah bunga majemuk. Oke, sudah dicatat? Oke. Setelah ini, kalian geser setiap slide-nya, ada 3 slide awal sebagai asesmen awal kalian. Ya, ada asesmen awal. Silakan kalian mengerjakan asesmen awalnya. Digeser. Ya, seperti ini. Masing-masing mengerjakan. Contoh. Nomor 1, konversi ke dalam bentuk desimal 5%. Guys, mana guys? Guys, ada guys? Ini tadi. Dispen. Lalu 5% itu berapa? Ubah ke dalam desimal. Atau siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, gak apa-apa. Salah, tidak apa-apa. Ada yang berani? Ayo, Mas. Karena yang berani menjawab 5% ubah ke dalam desimal. Siapa yang tahu? Ya, berapa Mas? 0,05. Oke. 0,05. Apakah betul jawabannya? Oke. Tepat jawabannya. Silakan kalian bisa mengecek sampai ke ketiga ini. Isi dulu slide pertama. Sudah menyelesaikan nomor 1. Saya minta yang mengerjakan nomor 2 ke depan untuk mengetikkan jawabannya. Naufal Dwi Maulana. 10%. Satu 15%. Coba 0,1. Oke, coba cek. Oke, tepuk tangan untuk Muhammad. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengkonversi tahun ke dalam triwulan dan semester. Yang saya sebutkan silakan untuk ke depan. Muhammad Gaba, silakan ke depan. Ya, apa? 1,5 tahun. Ya. Diketik aja. Ya, jawabannya. Lewat samping. Nah. 1,5 tahun. Berapa triwulan? Rata
kejelasan kenapa 6? Karena bulanan Setengah 1 tahun. Gimana penjelasannya? Gimana penjelasannya? Kenapa dapat 6? Iya. Kan dari tahun itu 12. Setengah tahun itu 1 tahun 12 bulan gitu. bulan ya. Iya. Ini 1,5 1,5 tahun berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. 1 tahun setengah 18 18 bulan dibagi Iya. 3. Jadi 6.000. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Lanjut. Restu. Restu, ya maju. Dua tahun berapa semester? Cek coba. 4 semester. Perhitungan seperti apa Mas Restu? 1 tahun 2 semester. Kalau 2 tahun 4 semester. Oke, terima kasih. Oke. Paham ini ya? Tidak perlu Bapak jelaskan ya? Oke, next ke slide berikutnya. Ini semakin sulit. Nah, baik. Untuk menjawab soal ini, yang atas menentukan bunga, yang bawahnya menentukan modal akhirnya dari bunga tunggal. Pembelajaran pertemuan sebelumnya. Yuk silakan kalian diskusikan dengan teman-teman. Boleh ditulis di buku catatannya. Langsung identifikasi unsur-unsurnya. Ada simpanan awal itu apa rumusnya? Lihat lagi. Suku bunga itu apa? Kemudian ada periodenya. Periodenya macam-macam di sana. Ada periodenya bulan, ada semester. Yang ditanyakan adalah bunga dan simpanan akhirnya menggunakan sistem bunga tunggal yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, dari cari identifikasi coba. Modal awalnya 3 juta. Oke. Kemudian I-nya, bunganya 0,02 boleh dikali 5. Coba dikalkulasi Pak. Sama dengan 300. Iya, 300.000. Dicek coba di sistemnya. 300.000 di bawah ya, yang bawah. Iya. Tanpa koma ya, langsung aja ya, tanpa titik. Di atas nah. 300.000. Cek. Oke, sip, tinggal di bawah Pak ya. Mas Firji, coba kamu tentukan tadi mendapatkan bunganya berapa nih? Hasilnya berapa? Coba, tanpa titik ya. 300.000. Oke, modal akhirnya atau simpanan akhir 3.300.000. Bisa kamu jelaskan mendapatkan 300.000 itu dari mana? Oke, untuk simpanan akhirnya bunga ditambah modal awal tambah bunga. Oke, ini 3 juta ditambah 300.000. Coba cek. Oke, terima kasih. Silakan untuk Firji. Yang nomor 2, saya panggil yang untuk mengerjakan nomor 2 ke depan. Yohanes Rolis, silakan. Ketikkan saja jawabannya. Bunganya 120.000 sehingga modal akhirnya 2 juta. Tambah loh Mas, 2 juta ditambah 120.000. Ini 2 juta 120.000. Oke, cek. Coba dijelaskan bagaimana cara menentukan bunganya. Menentukan bunganya itu
itu harus tahu modal awalnya dulu, terus kita harus tahu jangka waktunya. Itu kan dia dapatnya 1 tahun. 1 tahun itu kan terdiri dari 2 semester. Ya. Jadi bunga sama dengan modal awal dikali suku bunga dikali bunganya dikali 2. iya, Bunganya dikali 2. jadi diperoleh 100. 120.000. Iya, selanjutnya untuk simpanan akhirnya dari mana tuh? Tinggal ditambah aja Pak, modal awal ditambah dengan bunganya. Iya, bukan untuk Johannes. Terima kasih kepada Johannes yang sudah menjelaskan pemaparan jawaban yang nomor 2. Dari 10 soal tadi, ini semuanya kaitan dengan assessment awal. Dan selanjutnya kita akan belajar ke materi yang lebih kompleks dibandingkan dengan bunga tunggal. Oke, silakan digeser ke slide berikutnya. Kosong ya? Ada Pak. Ada ya? Oke, baik. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan memahami bagaimana menentukan bunga majemuk. Mohon dibaca untuk Muhammad Fajar Fadila. Anda? Silakan dibacakan definisi dari bunga majemuk. Terlihat di depan? Dibacakan. Definisi bunga majemuk: jika X menyimpan yang uang di bank, kemudian setiap akhir periode bunga yang diperolehkan tersebut tidak diambil, maka bunga itu akan bersama-sama modal menjadi modal baru yang akan berbunga pada periode berikutnya. Bunga yang diperoleh nilainya menjadi lebih besar dari bunga pada periode sebelumnya. Proses bunga berbunga pada ilustrasi ini dinamakan bunga majemuk. Oke, terima kasih Fajar sudah membacakan definisi dari bunga majemuk. Dari kata-kata jelas, bunga majemuk ini adalah bunga berbunga. Beda dengan bunga tunggal. Kalau bunga tunggal, dia bunganya tetap tiap periodenya. Kalau bunga majemuk, dia bunganya akan bertambah tiap periodenya. Jadi kesimpulannya, jika kita menabung, lebih untung bunga tunggal atau bunga majemuk? Bunga majemuk. Kalau kita menabung, simpanan kita akan lebih banyak dibandingkan dengan bunga tunggal. Kalau kita kredit atau mencicil barang, lebih untung mana? Bunga tunggal, karena kreditannya lebih kecil atau bunganya lebih kecil. Oke, next ya. Ini ilustrasinya untuk rumus dari bunga majemuk. Rumus dari bunga majemuk untuk modal akhir sama dengan modal awal dikalikan dengan 1 ditambah dengan I dipangkatkan dengan N. Jadi periode ini jadi apa? Jadi pangkat. Berbeda dengan bunga tunggal. Perhatikan pembandingnya. Ini rumus untuk bunga majemuk, ini rumus untuk bunga tunggal. Di mana untuk N-nya dikalikan dengan I, kalau yang ini N-nya dipangkatkan. Jelas, lebih besar bunga majemuk dibandingkan dengan bunga tunggal. Rumusnya sama, modal akhir sama dengan modal awal ditambah bunga. Sehingga bunga sama dengan modal akhir dikurangi modal awal. Perhatikan ilustrasi berikut. Yang sebelah kiri adalah bunga tunggal, yang sebelah kanan adalah bunga majemuk. Perhatikan perbedaannya. Ada berapa periode di sini? 3 periode atau 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Untuk bunga tunggal, bunganya tiap tahun sama. Sebesar berapa? 100.000. Tahun pertama 100.000, tahun kedua 100.000, tahun ketiga 100.000. Selama 3 tahun, berapa bunga yang diperoleh? Dari mana 300? 100 tambah 100 tambah 100. Sehingga simpanan selama 3 tahun 1.300.000. Dari mana 1.300.000? Modal awal ditambah bunga. Paham? Berbeda dengan bunga majemuk. Lihat tiap periodenya, apakah sama bunganya? Berbeda-beda. Awalnya 1
100.000. Tahun kedua 110.000. Tahun ketiga 121.000. Yang membedakan tuh adalah bunganya menjadi modal awal ditambahkan dengan modal awalnya. Awalnya 1 juta ditambah 100.000, 1.100.000. Sedangkan ini bunganya adalah 1.110.000 tambahkan dengan ini. Maka kira 1.210.000. Itu paham? Dan total bunganya jumlahkan saja 100.000 ditambah 110.000 ditambah 121.000. Maka totalnya ya, bunga yang diperoleh, modal akhir peroleh. Oke, baik. Dari sini terlihat selisihnya lumayan ya. Kalau bunga tunggal 300.000, kalau bunga majemuk 331. Jadi berapa selisihnya? 31. Oh iya ya. Bisa selisih. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Jelas sampai di sini? Oke, jadi bunga majemuk ini bunga dalam berbunga. Berbunga terus. Makin lama makin besar bunganya. Kalau bunga tunggal konstan, tetap. Mau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tetap. Sampai 12 tahun tetap 100.000. Gitu ya. Kalau bunga majemuk dia akan berbunga terus. Jelas ya? Oke, next. Ini cara kedua, pakai rumus. Ya, ini jelas, rumus sudah paham ini ya. Paham dong? Yang bunga majemuk, bunga tunggal. Rumus yang ini. Ini pertemuan sebelumnya. Paham enggak? Ya. Modal akhir sama dengan modal awal dikalikan dengan 1 ditambah I dikalikan dengan N. I-nya 10%. 10% itu adalah 0,1. 0,1 dikalikan 3. 3 dari mana? N-nya. Ya, 0,3. 1 tambah 0,3 1,3. Maka dikalikan dengan 1 juta 1.300.000. Berapa bunganya? Bunganya adalah modal akhir dikurangi modal 1.300.000 dikurangi 1 juta. Maka diperoleh 300.000. Ya. Yang pertama pakai metode tabel, yang ini pakai rumus. Bunga majemuk. Coba keluarkan kalkulatornya semua. Kalkulator. Betul nggak angkanya? 1,1 dipangkatkan 3. Coba lihat. 1,1 dipangkatkan 3. Berapa hasilnya? 1,331. Sudah terbukti? Mana yang terbukti? Oke. 1,331. Oke, clear ya? Clear ya? 1,331 dikalikan 1 juta. Coba cek, dikalikan 1 juta. Maka hasilnya adalah 1.331.000. Sehingga bunganya modal akhir dikurangi modal awal. 1.331.000 dikurangi 1 juta. Maka diperoleh 331.000. Sekali lagi, rumus yang ini nanti silakan kalian catat dan pahami. Ini rumus untuk bunga tunggal, ini rumus untuk bunga majemuk. Ya, jadi pembedanya kalau bunga tunggal N yang dikalikan dengan I, kalau untuk bunga majemuk N-nya menjadi pangkat. Paham? Oke. Baik. Next, selanjutnya silakan kalian diskusikan untuk slide berikutnya. Slide 10, 11, dan 12. Silakan diskusi kelompok. Ya, baik. Selanjutnya kita akan membahas slide 10 tentang soal atau studi kasus. Nomor 1, mohon untuk dibacakan untuk Abdal. Dibacakan saja. Dibacakan. Semua modal sebesar 1.500 digunakan dengan bunga majemuk sebesar 2% dengan menggunakan tarif ini
Disebut apa? Abdal. Ada berapa unsur yang diketahui? 3 unsur. Modal awal, MO, suku bunga I. Oke, yang ditanyakan? Yang ditanyakan? Modal akhir. Jadi yang ditanyakan adalah modal apa rumusnya? MN sama dengan MO dikali 1 ditambah I dipangkatkan M. Oke, selanjutnya secara lisan kurangkan MO nya masukkan angkanya? Ya, Abdal 1 ditambah I 4%. 4% itu adalah ubah ke desimal 0,04 ya, tepat dipangkatkan 3. Next, coba gunakan kalkulatornya ya. 1 ditambah 0,04 dipangkatkan 3. Ini kan ya hasilnya, ini kan sudah ada tabelnya. Ambil 4 angka di belakang, coba pastikan kalkulatornya hasilnya betul tidak nominalnya nih secara kalkulasi. Betul tidak? Betul ya? Ambil berapa angka belakang koma? 4 angka di belakang. Kalikan dengan 6.500.000. Ya udah. Berapa hasilnya? 7.311.850.000. Coba ketikkan di laptop Bapak. Di laptop Bapak ketikkan angkanya tanpa koma, tanpa titik. Ya, 7.311.850. Ambil dulu Bapak. 7.311.850. Cek. Oke, tepuk tangan untuk Anda. Terima kasih. Kembali. Bisa dipahami ya? Jadi sini sudah terbantu, sudah ada tabelnya. Rata-rata kalau memang nanti tidak ada tabel, gunakan 4 angka di belakang koma, pembulatan. Contoh seperti ini, misal 1,245667. Kalau dibulatkan menjadi 4 angka di belakang koma jadi apa? 1,2457. Gitu ya? Paham? Kalau misalkan 2,34523, kalau dibulatkan 2,3452. Karena pembulatan ke bawah. Kalau misalkan di sini belakangnya 8, maka di sini 3. Tambah 1 yang di depannya. Paham? Paham enggak? Contoh bisa gini. Ini 47. Maka di sini berapa? 5. Berapa sini? 5. Kalau misalkan di sininya 7, di sini berapa? Jadi bertambah 1. Jelas? Kalau misalkan di sininya 2, 7. dia tidak ditambahkan. Jelas pembulatan? Jelas tidak? Jelas tidak pembulatannya? Paham ya? Oke, next. Selanjutnya kalian diskusikan untuk slide selanjutnya. Silakan diskusikan untuk soal yang nomor 2. Ya, soal nomor 2 silakan diskusikan 2 dan nomor 3. Oke, baik. Selanjutnya kita akan coba menyelesaikan soal yang terakhir yaitu nomor 3, dan Bapak tunjuk yang tadi sudah angkat tangan Mas Erlambang untuk menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal berikut. Silakan Mas. Ya, pertama dari nama-nama ini apa ya? Ya. Modal
kita nyari modal akhirnya apa ya? Betul. Pertama modal pertamanya yaitu 9.300.000. Ya. Di tanda kurung 1 ditambah suku bunganya yaitu 10%, Pak. Ya. Terus N-nya itu kan per triwulan. Betul. 1,5 tahun tuh triwulan tuh jadi 6 triwulan ya, Pak. Jadi kita 9.300.000 dikali itu kan namanya tua. Iya, iya. Nah, jadi dikali 1,7716. Oke, terus jawabannya 16.475.880. Coba di. Ya, baik, tepuk tangan untuk teman-teman. Tepat ya, jawabannya adalah 16.475.880. Ya, baik. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sudah menyelesaikan bagaimana menentukan bunga tunggal melalui metode tabel dan formulasi. Dan alhamdulillah dari semua soal yang Bapak tampilkan di depan, kalian sudah bisa menjawab dengan benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mencoba menentukan atau menerapkan bunga majemuk pada kehidupan sehari-hari. Oke, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Sehingga bisa bertatap muka pada pertemuan selanjutnya. Sekian untuk pemaparan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.